Dua kematian dari anggota keluarga Zenin, dan Maki yang ingin melakukan pembantaian. Jujuk Kaindo. Hai semuanya, selamat datang di channel Jujuk Kaindo. Di video kali ini, bersama aku, Admin Joso, Dan aku, Admin Momo, akan membahas chapter 149 manga Jujutsu Kaisen yang rilis Senin kemarin. Yuk, langsung saja kita bahas. chapter ini dimulai dengan catatan editor. Maki kalah dalam pertarungan sengit dengan Ogi Zenin. Kemanakah Ogi membawa Maki dan Mai? Terlihat Ogi sang ayah menyeret kedua anaknya di lantai, sambil mengatakan bahwa Ogi tidak bisa menjadi kepala keluarga karena si kembar. Mai yang masih sadar berkata kalau seharusnya antara anak dan orang tua itu saling membantu. Tanpa membalas, Ogi melempar si kembar bersaudara itu ke sebuah ruangan yang sebelumnya digunakan untuk tempat pelatihan dan penghukuman. Di ruangan tersebut, ada banyak sekali kutukan. Ogi tidak perlu membunuh si kembar dan membuat kutukan-kutukan di ruangan pelatihan menyelesaikan pekerjaannya. Di belakang pilar, terlihat banyak sekali kutukan yang ketakutan karena melihat Ogi. Ogi berkata, jika dia pergi, kutukan itu akan segera keluar dan memakan mereka. Kemudian, Ogi pergi sambil mengatakan, "Ini perpisahan, noda hidupku." Waduh, parah banget ya. Setelah Ogi pergi, Mai yang sadar langsung cepat-cepat memeriksa detak jantung Maki. Dia menemukan bahwa Maki hanya tidak sadarkan diri saja, lega dan berkata, "Seperti yang aku harapkan, kamu benar-benar tangguh." Mai berkata bahwa dia sudah mengira akan menggunakan ini di kondisinya yang paling buruk. Dia mencium bibir Maki dan adegan langsung berubah menjadi dunia lain di mana Maki sedang berbaring di pantai. Mereka berdua ada di dunia spiritual. Maki sedang berbaring di pantai, lalu dia sadar dan mendengar suara Mai. Mai menjelaskan bahwa karena mereka kembar, mereka adalah kesatuan dan saling berbagi energi kutukan dan segalanya. Mai berkata bahwa seharusnya Maki sudah tahu tentang teknik kutukan Mai. Mai tidak bisa membuat sesuatu dengan besar dan kompleks. Lalu Mai melanjutkan berkata, "Aku juga terluka sekarang, dan aku akan mati setelah aku melakukan ini. Jadi, lakukanlah yang terbaik sendiri." Sambil berjalan ke laut, menjauh. Maki memohon Mai untuk berhenti berjalan. Dia memohon Mai untuk kembali. Mai memutuskan untuk mengambil semua dari sisa energi kutukan mereka. Maki menerimanya bersama dengan Mai yang semakin dekat dengan kematiannya. Mai berkata, menyuruh Maki untuk berjanji kepadanya tentang satu hal. "Tolong, hancurkan semuanya. Semuanya ya, kakak." Di sini kita melihat mereka dalam bentuk mereka saat masih anak-anak. Kemudian kita meninggalkan dunia spiritual itu dan kembali ke ruang pelatihan di mana para kutukan sudah mengepung si kembar. Maki melihat jasad Mai di depannya dengan pedang baru di tangannya. Dia langsung sadar dan menangis sambil memohon Mai untuk bangun. Kemudian, adegan berpindah ke panel di mana Ogi berjalan. Lalu ada suara hentakan pintu di belakangnya. Ya, Maki langsung mendobrak pintu. Ogi terlihat terkejut dan mengingat kembali ketakutan yang selalu ingin ia lupakan. Namun, ketakutan itu kembali saat ini. Maki keluar dari ruangan dengan amarah. Ogi melihat Maki sebagai Toji Fushiguro pada awalnya. Dan panel ini menunjukkan perbandingan Toji dengan Maki ketika Maki memegang senjata baru. Nah, dari panel ini berarti kita tahu bahwa Ogi, ayah Mai dan Maki takut dengan Toji Fushiguro. Melihat Ogi membandingkan Toji dengan Maki, berarti bisa dibilang bahwa Maki sudah hampir setara kekuatannya dengan Toji. Kemudian, Ogi berteriak mengatakan bahwa dialah yang paling kuat, mencaci Maki sebagai anak gagal untuk menutupi ketakutannya. Panel selanjutnya menunjukkan white-fronted goose yang terbang, menunjukkan adanya bahaya yang akan datang. Itu bermakna akan ada musibah yang datang menimpa Ogi Zenin. Dan Maki langsung membelah wajah Ogi menjadi dua. Panel angsa-angsa yang terbang ada lagi di sini, tapi dengan makna yang berbeda, yaitu
permulaan dari keinginan baru Maki yang akan dilakukan oleh Maki. Di panel terakhir, Maki berkata, "Mai, aku mulai melakukannya." Perkataan Maki ini mengacu kepada kata-kata terakhir Mai, yaitu, "Hancurkan segalanya." Pratinjau untuk bab selanjutnya. Dengan meninggalkan semuanya, dia terbang. Dan juga ada satu informasi, bahwa pekan depan kita akan mendapatkan sampul berwarna. Terima kasih telah menonton video pertama kami. Jangan lupa like jika kamu suka dengan video ini. Komen jika ada saran dan pesan ya. Subscribe juga ya, biar kamu nggak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Arigatou gozaimasu!